Pemirsa, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkap sosok inisial Y, teman Kaisang, yang memberikan tumpangan jet pribadi jalan-jalan ke Amerika Serikat. Kini bola panas isu dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ada di tangan KPK. Selengkapnya dalam Top Review. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Selasa siang kemarin, tiba-tiba publik dikejutkan dengan inisiatif putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mendatangi KPK untuk meminta arahan dan petunjuk guna mengklarifikasi dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang dituduhkan kepadanya. Dalam keterangannya, Kaisang mengaku dirinya bersama istri menggunakan jet pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Ia menambahkan bahwa dirinya dan istrinya hanya menumpang alias nebeng dengan temannya yang kebetulan hendak berpergian ke luar negeri. Suami Erina Gudono itu kini tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK pasca kedatangannya ke gedung anti rasuah tersebut. Saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa ofisialnya nebeng pesawatnya teman. KPK pun mengungkap dokumen penerimaan gratifikasi yang diisi Kaisang Pangarep. Kaisang melaporkan penggunaan jet pribadi atas nama penyelenggara negara, yakni anak Presiden Jokowi. Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi. Gitu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan, Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah. Pahala Nainggolan juga mengungkap sosok inisial Y, teman Kaisang, yang memberikan tumpangan jet pribadi untuk jalan-jalan ke Amerika Serikat. Pahala memastikan KPK akan mengklarifikasi lebih detail siapa inisial Y itu dan seperti apa hubungan pertemanan dengan Kaisang Pangarep. Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Disampaikan apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Namanya nggak apa-apa. Depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Sang ayah Presiden Joko Widodo menanggapi soal kedatangan anaknya Kaisang Pangarep ke gedung KPK. Jokowi menyatakan bahwa kedudukan setiap warga negara di mata hukum sama. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Mereka mengingatkan modus penerimaan gratifikasi jalur keluarga. Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institute, Muhammad Praswat Nugraha menjelaskan, modus pemberian gratifikasi melalui keluarga kerap dijadikan jalur untuk mendekati pejabat yang dituju. Cara itu paling banyak terbongkar dalam penanganan kasus korupsi di seluruh dunia. Kini bola panas isu dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ada di tangan KPK. Lembaga anti rasuah itu tengah menganalisis dan menelaah laporan Kaisang yang inisiatif mendatangi gedung KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menerangkan,
KPK memiliki waktu 30 hari untuk memproses data serta keterangan Kaisang. Sebelum akhirnya, KPK akan menetapkan apakah penggunaan jet pribadi Kaisang merupakan gratifikasi atau bukan. Nebeng bis dengan nebeng mobil misalnya, nggak tahu gue. Tapi itu semua yang gue sampaikan yang ada di laporan dia dan yang dia sampaikan ke tim gue. Jadi ya, Pak, nanti ditunggu aja lah. Hasil profiling sosok yang ngasih TB kan Pak, kemarin misalnya ya mungkin dari latar belakangnya sudah. Ini gue di internal dulu, gue lihat dulu men. Pengusaha. Oh, kan di Dumas juga dikerjain. Jadi prosesnya setelah ini apa Pak? di internal pasti. Jadi gue dengan Dumas lewat pimpinan kita tukar-tukaran data. Jadi supaya jangan dipanggil 2 kali. Misalnya kan dipanggil di Dumas, panggil gue gitu kan. Data di sana apa, di gua apa gitu. Jadi internal lagi dikerjain mungkin seminggu lah kali ya. Gue rasa kan nggak susah-susah juga tuh men. Menurut lu gimana sih? KPK juga memastikan klarifikasi penggunaan jet pribadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep tidak menyetop pengusutan laporan terhadapnya. Tentunya dalam proses analisa itu, karena ada laporan yang masuk di Direktorat PLPM, akan ada koordinasi antar direktorat sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Setiap temuan yang ada, baik di PLPM maupun di gratifikasi, itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Ya, keputusannya akan sama. Apakah pelaporan itu bersifat suap atau tidak, itu akan sama. Tapi bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, enggak. Karena ini ada 2 hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaisang di gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM yang dibawa ke Deputian Inda. Langkah KPK dinanti mengenai hasil telaah dugaan gratifikasi Kaisang. Jika tak terbukti, penjelasan KPK akan menyingkirkan kecurigaan yang menjadi perhatian publik. Namun sebaliknya, apabila terbukti, pelaporan oleh Kaisang ke KPK telah meluruhkan jerat pidana suap. Sementara itu, pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi mendesak KPK mendalami dugaan gratifikasi dalam kasus jet pribadi yang ditumpangi Kaisang. Ia menambahkan meskipun Kaisang bukan pejabat publik, namun ia dekat dengan lingkaran kekuasaan sehingga ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan. Di mana yang bersangkutan adalah anak pejabat penyelenggara negara, pejabat publik, dan adik pejabat publik, itu bukan gratifikasi, yaitu yang harus didalami oleh KPK. KPK sudah mulai melakukan penyelidikan sejak mulai diramaikan itu, jadi bukan sekarang tiba-tiba seperti yang suddenly dia datang kita belum siap, nggak ada itu sebetulnya kan. Kalau memang KPK-nya amanah bahwa KPK itu, saya tidak terlalu peduli apakah KPK itu di bawah eksekutif apa tidak. Tapi yang penting KPK itu, penegak hukumnya itu harus independen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.